Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchea, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Profesor Datuk. Teman-teman, video kali ini masih ingat ya dengan video salah satu dari Perdana Menteri di Malaysia yang ketika berkunjung ke Indonesia bertemu dengan Presiden kita, Presiden Bapak Jokowi, mengusulkan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Tentu di sini sambutan dari Presiden kita cukup baik, yaitu untuk menganalisa dulu, untuk meneliti dulu apakah bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Nah, setelah apa yang dikatakan tersebut, kemudian Indonesia pun memberikan pengumuman bahwa Indonesia menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua di ASEAN, karena yang lebih pantas menjadi bahasa kedua di ASEAN adalah bahasa Indonesia. Tentu alasan ini cukup kuat ya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Indonesia lebih pantas menjadi bahasa ASEAN yang kedua, di mana salah satunya adalah setiap orang-orang di ASEAN ini banyak yang mengerti dan paham dalam pengucapan dan mendengarkan atau mengartikan bahasa Indonesia. Sementara untuk bahasa Melayu yang dikatakan oleh mantan Perdana Menteri dari Malaysia ini, itu tidak semuanya orang-orang di ASEAN ini mengetahui. Dan yang kedua adalah bahasa Indonesia jauh lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu, terutama adalah Melayu yang sifatnya kedaerahan. Yang ketiga, kosakata bahasa Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan bahasa Melayu yang ada di ASEAN. Yang keempat adalah bahasa Indonesia telah dikenal secara internasional dan sudah dipelajari di banyak negara. Dan sekarang statusnya diakui sebagai bahasa terjemah di UNESCO. Tentu ini adalah alasan-alasan yang cukup bagi ASEAN untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di ASEAN. Nah, dari uraian tadi dari Perdana Menteri Malaysia ini ya, menyatakan bahwa negara-negara ASEAN ini berbahasa Melayu. Tentu kalau Padi sendiri menolak, karena Indonesia dari Sumpah Pemuda sudah mengatakan bahwa bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Indonesia. Dan bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau kita secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke dikatakan sebagai bangsa Melayu, kalau Padi secara pribadi menolak. Karena apa? Karena kita sudah menyatakan dalam Sumpah Pemuda bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Mau disebut apa nih dari Sabang sampai Merauke? Kalau bukan tanah air Indonesia. Atau bisa kita sebut sebagai Nusantara. Tentu ini menjadikan satu dilema ya, karena kita selalu dilabeli dengan Melayu. Padahal kita tidak memungkiri bahwa memang akar dari kita ini adalah dari Melayu. Itu kita tidak pungkiri. Dan bangsa kita yang ada di Indonesia ini, kalau menurut sejarah, memang adalah nenek moyangnya orang Melayu. Dan sampai sekarang, semuanya adalah orang Melayu. Tetapi kalau dikatakan sebagai orang Melayu yang sama dengan di Malaysia, tentu kita menolak. Ya, karena di Malaysia itu tidak ada suku bangsa yang lainnya. Tidak ada Jawa, tidak ada Madura, tidak ada Bali, tidak ada Ambon, tidak ada Bugis, ya, tidak ada Makassar, tidak ada Dayak, ya, tidak ada Riau, tidak ada Padang, semuanya Melayu. Sementara di Indonesia itu banyak Melayunya. Nah, inilah perbedaannya. Dan di sini kita tidak mau ya kalau kita dianggap sebagai bangsa Melayu secara keseluruhan. Tapi kalau suku bangsa tidak masalah, karena faktanya di Indonesia semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini tetap ada, tetap hidup, tetap lestari, dan tetap menjadi kebanggaan di Indonesia itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jangan kita menjadi terlalu terlena dengan label Melayu ini. Perlu kita luruskan kembali bahwa setelah merdeka, setiap negara di ASEAN ini itu mempunyai arah ya arahnya masing-masing di dalam politik, di dalam perekonomian, ataupun dalam pengembangan negaranya, termasuk Indonesia. Itu sudah berbeda arahnya dengan di Malaysia, dengan di Singapura, dengan di Brunei, dan lain-lain. Nah, jadi jangan disamakan lagi, termasuk bahasa. Bahasa Indonesia jelas berbeda dengan bahasa Melayu.
Apalagi dengan bahasa Melayu di daerah Riau, tentu sudah berbeda karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sudah dikembangkan, yang menyerap dari bahasa daerah ya, dari Sabang sampai Merauke itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu pun belum tuntas ya, sampai sekarang masih belum tuntas. Kemudian kita juga menyerap dari bahasa asing. Inilah perbedaannya antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu di Malaysia sendiri kita tidak tahu apakah perkembangannya sama dengan bahasa Indonesia, mampu menyerap kosakata asing ya. Tapi kalau yang Pade perhatikan, justru kosakata bahasa asing ini terutama dari bahasa Inggris itu bukan diserap tetapi dipakai secara utuh ya. Dipakai secara utuh di dalam percakapan di Malaysia. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak mau dilabeli Melayu begitu saja ya. Karena memang kita memang bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu kita harus akui, tetapi di dalam perkembangan zaman kita bukan berarti selalu harus berlandaskan dengan kata Melayu ini tadi, karena kalau kita berlandaskan kata Melayu itu akan mengarah ke negara Malaysia. Jadi kita tetap bangsa Indonesia, tanah Indonesia, dan bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke video kedua. Seperti apa ya video kedua? Generasi muda Malaysia malah suka memakai bahasa Indonesia daripada Melayu. Mungkin karena mereka terpengaruh oleh media sosial, film, atau musik dari Indonesia. Bahkan ada YouTuber Malaysia yang dihujat karena terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh. Adapun TikToker yang membuat video POV kultur shock di Malaysia, di mana warga Malaysia malah kebiasaan memakai bahasa Inggris dialek Jakarta lu gue. Etnis Tionghoa dan India pun banyak yang tidak memakai bahasa Melayu. Gimana menurut kalian? Nah, video ini tadi kita sudah saksikan juga ya teman-teman, bahwa ternyata di Malaysia sendiri menyukai dan menggunakan bahasa Indonesia di dalam percakapan sehari-hari, selain mereka juga menggunakan bahasa mereka, bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Inggris. Tetapi untuk musik, kemudian film ya, kemudian media sosial, mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa coba? Artinya di sini bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang memang ada, kemudian diakui oleh negara Malaysia juga. Karena kita tidak pernah mendengar atau jarang sekali mendengar ada YouTuber Malaysia yang menggunakan bahasa Malaysia. Kenapa? Ya kita tidak tahu. Ya, Pak Adi sendiri nggak tahu kenapa mereka nggak menggunakannya itu. Malah mereka rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Tapi salah satu dari YouTuber pernah mengatakan bahwa kebanyakan mereka mempunyai penggemar itu orang Indonesia. Jadi mereka mau nggak mau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagi Indonesia sih tidak ada ruginya ya, malah di situ membuktikan bahwa memang kita mempunyai kekuatan terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, lucunya orang Malaysia ini ketika orang Malaysia, YouTuber Malaysia menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang, itu tidak ada yang ribut orang Malaysianya. Netizen Malaysia nggak ada yang ribut, tetapi ketika YouTuber, TikToker Malaysia menggunakan bahasa Indonesia, netizen Malaysia ribut. Ya, kan lucu gitu loh. Padahal bahasa Indonesia kan bahasa yang mereka jelas-jelas paham ya. Bagaimana pelafasannya, dialeknya, mereka paham. Nah, entah kenapa hal itu menjadi satu hal yang sifatnya alergi kalau menurut Pade ya, beberapa netizen di Malaysia. Ya, kasihan netizen dan YouTuber dan TikToker Malaysia itu sendiri ya, kalau dia dikatakan seperti itu. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, jangan di Malaysia, ke Indonesia aja. Tentu ini adalah satu hal yang tidak baik menurut kita ya, karena bahasa itu sifatnya adalah global. Jadi suka-suka aja bagi mereka yang ingin menggunakan bahasa di dalam komunikasinya, asal ya yang diajak komunikasi itu nyambung, ya gak ada masalah sebenarnya. Kita lanjut ya ke video kedua yang tidak jauh berbeda juga dengan masalah di Indonesia, dan ini agak unik nih ya. Asia yang lain, kenapa dipuja-puja? People
orang Indonesia yang paling gue nggak suka adalah tipe orang Indonesia yang paling suka membangga-banggakan dirinya kalau dia tinggal di luar negeri. Dibilang Indonesia kotor, kalau di luar negeri bersih. Tidak juga, say. Sama seperti di Indonesia, di luar negeri itu juga ada bagian-bagian yang kotor. Memang mungkin lebih Indonesia lebih banyak aja gitu. Apalagi nih kalau udah paling bangga nikahnya sama bule. Katanya kalau bule itu paling pinter, paling kaya. Tidak juga, say. Sama seperti di Indonesia ada juga. Yang keren yang nggak punya duit ada. Tinggal di luar dan mempunyai suami orang luar itu tidak semudah itu. Mungkin kalian meninggalkan Indonesia yang kalian tidak suka ini, tapi kalian harus juga bertoleransi seumur hidup kalian karena tidak mudah sama sekali. Saya sangat berpengalaman. Saya tinggal di luar sudah sangat bertahun-tahun. Saya tahu. Pokoknya kalau kontennya itu menceritakan edukasi tinggal di luar atau senangnya tinggal di luar itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah merendahkan orang Indonesia, apalagi laki-laki atau wanita Indonesia, ngejelekin berani, tapi nggak berani ganti paspor soalnya takut nggak bisa bikin usaha di Indonesia. Kan di Indonesia pajaknya kecil, suka kan? Ya, teman-teman, video yang terakhir ini agak lucu juga ya. Jadi ini orang Indonesia cerita bahwa kalau orang Indonesia menikah dengan orang asing, terutama bule, itu bangganya minta ampun. Kemudian lupa dia kalau asalnya dari Indonesia, lalu jelek-jelekan Indonesia. Ini memang lucu kalau diperhatikan ya. Rasa kebangsaannya di mana, jiwa kebangsaannya di mana. Kok lupa dengan tanah airnya sendiri. Sejelek-jeleknya tanah air kita, di mana kita dilahirkan, di mana kita pernah tinggal, itu adalah tetap sebagai tempat kita untuk bernaung ya, tempat kita hidup sebelum kita pindah ke negara lain. Termasuk ada beberapa YouTuber, TikToker yang Indonesia, berasal dari Indonesia, berada di negara tetangga kita. Ini ya, bangganya minta ampun ketika tinggal di negara sebelah. Walaupun mereka ya pasportnya masih WNI, tetapi selalu menjelek-jelekan, membanding-bandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita. Ini lucunya. Ya, padahal TikToker dan YouTuber dari negara tetangga kita itu sendiri banyak mereaksi video-video yang bagus-bagus tentang Indonesia, tapi malah lucu. Ya, TikToker, YouTuber Indonesia yang pernah berada di negara tetangga kita atau mungkin sekarang ada di negara tetangga kita atau menikah dengan orang dari negara tetangga kita, justru malah sebaliknya menjelek-jelekan Indonesia. Ini yang dikatakan seperti nona kita ini ya, itu satu hal yang tidak etis, satu hal yang yang nggak bersyukur ya, bahwa mereka pernah tinggal di Indonesia, dilahirkan di Indonesia, bahkan ya pasportnya pun masih WNI, KTP-nya juga masih WNI. Kalau memang yang mereka sajikan ya 1-2 kali untuk menjelek-jelekan Indonesia sebagai kritik, itu nggak masalah. Tetapi ketika setiap videonya menjelek-jelekkan Indonesia, padahal dia adalah warga negara Indonesia sendiri yang tinggal di negara sebelah, ya, kemudian juga mungkin sudah tinggal di Indonesia, tapi awalnya pernah bekerja di negara sebelah, ya, mempunyai perilaku seperti itu. Ya, kalau kritikan, tidak semua video yang dia buat itu adalah selalu menjelekkan Indonesia. Itu kalau kritikan, karena Indonesia tidak semuanya juga jelek. Sama seperti yang dikatakan oleh nona kita ini, di luar negeri pun ada banyak yang jelek-jeleknya. Tapi kenapa ketika di negara sebelah mereka tidak menceritakan jeleknya? Ya, ditutup-tutupi malah. Yang menceritakan jeleknya justru orang-orang Indonesia, itu pun kalau terpaksa sebagai balasan ya, karena omongan-omongan dari negara sebelah ataupun WNI Indonesia yang tinggal di sebelah itu menjelek-jelekan Indonesia. Jadi pada intinya di sini adalah kita harusnya saling menghargai, saling menghormati, terutama untuk orang Indonesia sendiri yang tinggal di luar negeri. Janganlah terlalu berbangga hati dengan predikatnya bahwa mereka menjadi kaya, mereka menjadi lebih terhormat, mereka menjadi lebih di atas angin, di atas segala-galanya dari negara Indonesia. Karena sifat seperti itu, mau tinggal dimanapun tetap akan sama. Karena faktanya tinggal di luar negeri juga nggak kaya-kaya. Ya. Kenapa kok di Indonesia seolah-olah menjadi miskin kalau tinggal di Indonesia? Karena adanya perbedaan mata uang. Nilai tukar mata uangnya sangat berbeda. Nilai dolarnya sangat berbeda. Itu yang menyebabkannya.
Jadi kalau ketika mata uang itu nilainya sama, apakah mereka bisa berkoar-koar juga seperti itu? Tentunya tidak. Nah, jadi di sini merupakan satu apa ya, peringatan deh buat orang-orang yang Indonesia yang sudah ada di luar negeri, yang memang suka membanding-bandingkan Indonesia dengan negara di mana mereka tinggal. Please stop deh. Lebih baik kalian membuat video-video yang sifatnya membangun, yang sifatnya happy-happy, ya yang sifatnya menunjukkan kehidupan yang menyenangkan. Ya, baik itu pengalaman ataupun mungkin ya ilmu atau pengetahuan yang pernah mereka ketahui, atau tentang vlogger ya, menjadi vlogger tentang perjalanan hidup mereka. It's okay. Karena ada juga ya orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, tinggal di Korea ya, itu mereka menjadi vlogger ya, tetapi tidak menjelekan Indonesia. Justru mereka lebih fokus pada video-video tentang kehidupan mereka, baik itu di negara luar negeri ataupun ketika mereka kembali ke Indonesia sedang silaturahmi ataupun berkunjung. Nah, inilah beberapa ulasan video yang menunjukkan bahwa banyak juga orang-orang kita sendiri justru melemahkan, ya, merendahkan bangsanya sendiri, bahasanya sendiri, dan tanah airnya sendiri. Ini tolong dikoreksi kalau tadi salah ya. Kemudian juga kita terlalu lemah juga ketika ada keinginan-keinginan dari bangsa lain, dari negara lain untuk memelayukan Indonesia. Ini seharusnya kita lawan dengan menggunakan data-data, baik itu data-data dari sejarah, ya, dari sejarah zaman kerajaan atau sebelum kerajaan, dari sejarah zaman penjajahan, ya silakan saja. Kita harus melakukan semacam sanggahan dengan menggunakan data-data. Baik teman-teman, sampai di sini dulu dari video-video ini. Ya, kita ketemu lagi nanti di video-video yang lainnya ya. Salam dari Pade, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.